Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Depan Reaction. Yang tentunya kali ini kita akan membahas dan memberikan soal berita tentang kebenarannya apa yang sebenarnya terjadi di saat rakyat benar-benar menjerit mendengar kabar yang beredar mengenai gaji DPR yang kini benar-benar sudah naik. Apakah saat ini rakyat benar-benar mendukung dengan adanya pembubaran DPR ataupun MPR saat ini yang akan benar-benar dijalani oleh para rakyat pada tanggal 25 Agustus, ataukah memang ini adalah sekedar hoax saja, guys? Dan kita di sini melihat adanya satu ungkapan dari penasehat negeri kita. Beliau pun sempat berkata tentang adanya presiden memang harus benar-benar keluarkan dekret MPR. DPR dengan dukungan rakyat baru bisa dibubarkan DPR ataupun MPR. Jika presiden tidak berani keluarkan dekret, presiden akan dilengsarkan. Memang betul. Saat ini yang menjadi hujatan adalah para netizen pun sempat menyalahkan Bapak Presiden kita. Namun itu semua bukan menjadi keputusan dari Bapak Presiden. Mengenai soal gaji DPR ataupun saat ini yang sempat viral, tentu itu bukan lagi peresmian dari presidennya, guys. Perlu kita pahami dan perlu kita garis bawahi. Lalu bagaimanakah kebenarannya dan bagaimanakah ungkapan dari para rakyat saat ini mengenai perihal kenaikan gaji dari DPR, guys? Mari kita simak videonya. Cuman itu bahayanya didukung rakyat apa enggak? Kalau nggak didukung rakyat bisa-bisa presidennya yang jatuh. Jadi seperti kemarin Gus Dur bikin tweet nggak didengar. Akhirnya DPR tetap jalan, tapi zamannya Bung Karno ada Dewan Konstitusi dibubarkan dan didukung rakyat, jadi dia menang. Gitu. Jadi tidak bisa masyarakat menurunkan ya, DPR MPR dengan cara berdemo itu nggak bisa. Agar mau sampai mencret nggak bisa. Padahal udah mau ikut demo nyimpen mencret. Nanti bisa. Presiden yang berani apa enggak? Kalau dia berani, dekat presiden, didukung rakyat apa enggak? Gitu. Jadi Pak Prabowo berani nggak ini grand yang kalau enggak mah dia yang jatuh. Seperti dulu Gus Dur dilengsarkan ya. Gus Dur kan dilengsarkan dia bikin dekret, tapi nggak didengar. Ya tetap malah dia yang jatuh. Oh gitu. Jadi gitu ya guys. Nggak bisa kita melengsarkan DPR MPR ya guys. Walaupun demo sampai mencret. Api, Oh ya, pin. besar. Eh, di sini ini Pulau Jawa. Lalu kalau di sini Sumatera, lalu masuk Pulau Jawa berarti ini Banten, Jakarta, DKI, Jawa Barat, DKI, Jakarta, Jakarta, DKI. Api besar berkobar, bukan satu dua rumah, bukan satu bangunan, tapi banyak bangunan luas, bangunan besar, tinggi, bangunannya besar tinggi, seperti kantor, dan ini bangunan penting, bangunan yang bisa dibilang penting. Isinya juga penting semua, terbakar, kobaran api besar, rame, jadi sorotan banyak orang, masyarakat, media, negara, pemerintah, bangunan besar, bangunan penting, DKI, September, Oktober, November, Desember 2026. Sebelum pertengahan tahun kalau nggak meleset 2026. Gedung besar nih bang, ya Besar ya. sehubungan dengan pemerintahan. Ada seorang yang bisa menerawang tentang bagaimanakah adanya rakyat yang saat ini benar-benar sudah pro dan sudah etikatnya bulat untuk melakukan demo besar-besaran.
Namun ada sebagian orang berkata dalam titik komentar saat ini dari Daeng, di Indonesia DPR tidak akan pernah bisa dibubarkan secara sembarangan, guys. Demo besar-besaran pun tidak bisa langsung bikin DPR bubar. Presiden juga tidak boleh bubarkan DPR karena sudah jelas tertulis di Undang-Undang 1945 Pasal 7C, Presiden tidak bisa membubarkan ataupun membekukan ataupun membubarkan DPR. Jadi kalaupun mau benar-benar menghapus DPR, caranya cuma satu, yaitu lewat perubahan Undang-Undang 1945. Yang bisa mengubah undang-undang itu MPR, isinya gabungan DPR dan DPD. Masalahnya proses ubah undang-undang ini sudah banget. Sidang MPR harus menghadirkan minimal 2/3 anggota, dan dari yang hadir setengah lebih satu orang harus sepakat karena anggota DPR juga duduk di MPR. Otomatis mereka nggak akan gampang setuju kalau DPR mau dibubarkan. Soalnya itu bikin mereka kehilangan kursi dan jabatan mereka. Jadi jalan satu-satunya adalah rakyat karena tekanan politik yang besar sehingga wakil rakyat mau mengubah aturan. Caranya bagaimana? Pertama, rakyat bisa membuat tekanan lewat demo damai, petisi, kampanye di media sosial, dan sebagainya. Kedua, pilih calon wakil rakyat di pemilu yang memang mau mendukung ide bubarkan DPR. Kalaupun sudah terpilih, mereka bisa membawa usulan perubahan undang-undang maksud saya ke sidang MPR kalau mayoritas setuju. Barulah DPR bisa resmi dibubarkan dan diganti dengan sistem baru. Kalau ada yang mencoba membubarkan DPR di luar jalur, misalnya menggunakan kudeta, kekerasan, ataupun keputusan sepihak, itu dianggap melanggar konstitusi, tidak sah, dan malah bisa membuat negara masuk krisis politik, guys. Ini sangat cukup lebih membahayakan lagi ya, guys, karena memang DPR ini sulit untuk dibubarkan, namun bukan berarti ini tidak bisa dibubarkan. Hanya rakyatlah yang bisa bekerja sama ataupun bergabung untuk bisa membubarkan DPR ataupun MPR. Lalu bagaimanakah langkah-langkah selanjutnya mengenai video-videonya, guys? Karena di sini kita pun akan menyiarkan berita-berita terhot dan terpanas, terviral yang saat ini sempat diberitakan. 25 Agustus ya, semua pekerjaan tinggalin dulu, kosongin dulu. Tanggal 25 Agustus minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. Kalau kalian mau lihat 25 tahun atau 50 tahun dari sekarang bangsa ini berubah dan para tikus-tikus ini tidak lagi menjajah kita ya, ayo kita turun tanggal 25 Agustus, terutama turun untuk adik-adik mahasiswa. Ayo turun, semuanya turun. Adik-adik SMK dan 2020 kamu sangat membantu kita saat kamu Islam. Turun, tapi minta izin dulu sama orang tua. Dan terutama mungkin ini juga minta bantuan banget ya untuk semua seleb-seleb. Turun semuanya, kalau mau turun, upload, gunakan followers kalian, gunakan media sosial kalian sebagai wujud kalau kalian ini mencintai bangsa ini. Yang followersnya banyak, ayo semuanya bersuara. Kita turun pada tanggal 25 Agustus dengan hashtag bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. Ada gerakan bubarkan DPR dengan cara apapun. Sebelumnya izin setit ya abangku, salam satu suara rakyat. Kalau abang bilang seandainya ada gerakan untuk membubarkan DPR, berapa orang rakyat mau ikut? Full, nggak terhitung, full. Bukan cuma Pulau Jawa, Pulau Sumatera pun ikut. Kalau hanya untuk membubarkan DPR, full. Bukan cuma ribu, juta bubar. DPR MPR itu bubar, gulung tikar. Jangankan abang bilang mati, didor kepala pun siap kalau untuk membubarkan DPR. Gara-gara orang itu rakyat menderita, sengsara, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Oke, ini adalah sebagian kritikan dari para masyarakat yang benar-benar sudah geram mengenai kenaikan gaji DPR yang menginjak 3,3 juta per hari, guys.
Di sini saya pun bingung akan memberitakan seperti apa. Karena terlebihnya isu kenaikan gaji DPR memang benar-benar selalu menuai gelombang kritikan dari berbagai macam penjuru masyarakat Indonesia. Netizen memang benar-benar sering beramai-ramai menyuarakan kekecewaannya. Di media sosial, menyebut DPR tidak peka terhadap kondisi rakyat yang tengah berjuang menghadapi tekanan-tekanan ekonomi seperti harga beras yang sudah menginjak naik, bayar token listrik dan bayar cicilan, bayar bank emok, dan segala sesuatunya, guys. Banyak warganet yang benar-benar menilai langkah DPR untuk menambahkan gaji justru semakin menjauhkan mereka dari fungsi utama sebagai wakil rakyat. Kritikan bermunculan dengan nada keras di saat harga kebutuhan pokok melonjak dan kemiskinan belum tertangani. DPR dinilai hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri. Gelombang protes ini bukan hanya terjadi di dunia maya, tetapi juga turun ke jalan. Rakyat menuntut agar DPR membatalkan wacana kenaikan gaji dan kembali fokus pada amanah rakyat. Sebenarnya dari sini rakyat benar-benar sudah menjerit dan sudah menderita. Apalagi dengan adanya isu tentang adanya pendemo yang kali ini seluruh rakyat Indonesia diminta untuk segera berkumpul membubarkan DPR. Bagaimanapun juga apa yang kita lihat tadi dalam soal video-video yang sempat kita tahu mengenai rakyat yang tidak bisa dibubarkan walaupun kita sampai mencerit-cerit sekuat apapun tetap tidak bisa membubarkan. Yang bisa membubarkan itu adalah dekret di mana kepresiden yang mendukung, maksud saya kepresidenan ini yang penuh dukungan dari masyarakat ataupun dari rakyat Indonesia untuk supaya bisa menghapus titik undang-undang yang kali ini bisa mengutamakan dan lebih memprioritaskan tentang kebijakan-kebijakannya. Namun saat ini saya pun hanya bisa melihat saja karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bagaimanakah kelanjutan videonya yang akan terjadi, guys? Kalau Bang bilang berapa yang mau ikut, juta manusia gulung tikar DPR MPR. Jadi anjing. Hingga Soekarno ingin bubarkan DPR. Dua presiden, dua zaman berbeda, tapi satu alasan yang sama, kekecewaan pada wakil rakyat. Di balik gedung megah ini tersimpan kisah kelam yang jarang dibicarakan. Tahun 1955, Indonesia menggelar pemilu pertama. 4 tahun kemudian, Soekarno murka, DPR menolak RAPBN yang dia ajukan. Tahun 1960, DPR dibubarkan, diganti DPR gotong royong.